Hai Storyers, welcome back to my channel. Kali ini Layla Story akan mereview dan analisis singkat One Piece chapter 1078. Sebelum lanjut, jangan lupa pencet tombol subscribe untuk terus mendukung Layla Story. Chapter 1078 ini memiliki beberapa kemiripan dengan chapter 78, chapter 178, dan chapter 871. Di chapter 78, ada peristiwa di mana Bell-Mary diinjak oleh Arlong dan Bell-Mary memeluk Nami dan Nojiko. Ada peristiwa di mana Luffy meminta krokodil untuk menghentikan badai pasirnya. Di chapter 871, Ichigo mencoba meninju Katakuri dan ledakan bom dari Tamate Bako. Inti dari chapter-chapter ini akan Layla Story bahas lebih lanjut, jadi simak sampai habis ya. Chapter kali ini berjudul Escape Limit. Cover story lanjutan Germa Double Six, Caesar dan Judge membentuk Neo Mets. Seperti yang kita ketahui, Caesar, Judge dan Queen memang tidak sejalan dengan Vegapunk. Vegapunk memilih penelitiannya untuk kedamaian, bahkan menciptakan tank juga mengeluarkan bunga. Sedangkan tiga lainnya fokus untuk membuat senjata penghancur massal. Karena dari awal mereka tidak sepaham dengan Vegapunk, mereka menganggap Vegapunk menjadi penghalang mereka. Seperti pada movie Z, Neo Marine memiliki pandangan tentang keadilan yang berbeda dengan Marine biasa. Bahkan keadilannya lebih brutal dari Marine. Kemungkinan besar, Neo Mets juga mirip dengan Neo Marine ini. Bedanya, mereka berbeda pandangan mengenai sains dan teknologi. Tapi Neo Mets ini akan lebih lengkap jika Queen juga ikut bergabung. Apakah langkah selanjutnya mereka mencari Queen terlebih dahulu agar bisa lengkap anggotanya? Oh ya, anak-anak dari Judge juga tidak peduli dengan pembentukan Neo Mets ini. Chapter kali ini dimulai dengan Stussy menghubungi Sentomaru. Stussy menceritakan misi CP0 untuk menghabisi semua Vegapunk dan menunggu kedatangan Kizaru. World Government menganggap Vegapunk lebih berbahaya dari Ohara karena dua alasan. Yang pertama, Vegapunk melanjutkan penelitian Ohara yang dilarang oleh World Government, dan yang kedua, Egghead memiliki kekuatan tempur di mana Ohara tidak memilikinya. Sentomaru mengingatkan pekerja di sana untuk segera kabur sebelum Marine datang. Jadi ini alasan kenapa Marine membawa 100 kapal perangnya yang bahkan 2 kali lebih besar daripada di Marineford. World Government menganggap Vegapunk sangat berbahaya. Dan yang perlu diingat, di luar pulau masih ada robot monster laut, belum lagi untuk masuk ke Egghead masih memerlukan izin dari Vegapunk. Yang ini susah ditembus jika hanya membawa sedikit armada. Kedatangan Kizaru juga pasti untuk mengecek terlebih dahulu apakah Vegapunk benar-benar mati, dan untuk menjemput CP0 sebelum melakukan Buster Call. Karena komunikasi di Egghead rusak serta Lucci dan Kaku bekerja sama dengan Mugiwara Ichimi, bayangkan apa yang ada di pikiran Kizaru dan Senjai Gershia. Apakah mereka menganggap Lucci dan Kaku pengkhianat juga? Karena ini juga kerjasama yang beresiko bagi CP0. Saat kejadian Enies Lobby, di mana mereka gagal menjalankan tugasnya, World Government sudah memburu mereka. Apalagi ini jika ketahuan kerjasama dengan Mugiwara Ichimi. Franky meminta Esnik untuk merubahnya menjadi normal. Pythagoras juga bertanya siapa yang menyuruhnya. Tapi Esnik langsung menginjak Pythagoras dan Pythagoras meledak. Kejadian ini mirip dengan chapter 78 di mana Arlong menginjak Bell-Mary. Jika Bell-Mary masih bisa selamat, sepertinya ini tidak terjadi pada Pythagoras. Karena Pythagoras hanya tinggal bagian kepalanya saja dan diinjak hingga meledak. Bahkan Franky juga terkena dampaknya. Setelah Pythagoras dihancurkan, Atlas mendengar suara teriakan dan ledakan. Kejadian ini mirip dengan chapter 871 di mana bom dari Tamate Bako meledak, di mana suara ledakan itu juga terdengar ke seluruh tempat diadakan tea party. Robin mencoba memeriksa yang terjadi dan Robin mengatakan jika Seraphim membuat kekacauan ini. Tentunya Atlas tidak percaya jika Seraphim membuat kekacauan. Tapi Robin yakin jika Nami yang berteriak, pasti ada seseorang yang datang dengan instan. Yap, siapa lagi kalau bukan Sanji.
Robin mengatakan karena mereka semua bertarung, bagaimana jika ada sesuatu yang terjadi pada tubuh utama ketika mereka semua teralihkan. Hal ini membuat Atlas teringat jika ada ruangan yang tersegel sudah lama, karena ruangan itu tidak terlalu berguna lagi. Dan Robin meminta Atlas untuk menunjukkan jalannya. Ruangan yang tersegel kemungkinan pertama adalah ruangan memori Kuma, karena tidak ada yang masuk ke sana dan memang tidak terlalu berguna karena hanya menyimpan memori Kuma. Bahkan untuk menciptakan pasifista model lainnya hanya membutuhkan Lineage Kuma, bukan memorinya. Tapi ruangan itu memiliki kenangan tersendiri bagi Vegapunk, di mana jika mereka ke sana, kelompok Robin akan menemukan Bonnie yang sedang menangis. Kemungkinan kedua, ruangan bekas penelitian Devil Fruit, tempat di mana Vegapunk, agen CP0 dikurung dan Sokka tertembak. Jika mereka ke sana, maka akan bertemu dengan Vegapunk, agen CP0, Sokka yang tewas dan pengkhianatnya. Di kelompok Nami memeluk Edison dan meminta dia untuk bertahan. Cerita ini mirip seperti chapter 78 di mana Pelmere memeluk Nami dan Nojiko, dan mereka meminta Pelmere untuk jangan mati. Perlu ke mode arwahnya dan mencoba mencari Vegapunk. Tiba-tiba Ashok meninju Sanji, tapi Sanji juga tidak kenapa-napa. Seperti di chapter 871, Ichichi mencoba meninju Katakuri, tapi Katakuri juga tidak kenapa-napa. Sanji mengatakan jangan berlagak terkejut, ini adalah kekuatan cinta yang tak pernah mati. Jadi baik Sanji maupun Ashok sama-sama masih bisa bertahan. Ini yang sebenarnya terjadi adalah adu mekanik antara teknologi Sans Vegapunk dan Guts. Di kelompok Luffy, Zoro mengomel karena api di punggung Seraphim itu tidak mati. Lalu Luffy menyadari sesuatu jika Ashok sudah menghilang. Padahal Ashok seharusnya di depan Zoro dan Kaku secara langsung, tapi di kalanya tidak menyadari jika Ashok sudah hilang. Padahal Kenbun mereka seharusnya juga sudah pada bagus-bagus. Hanya sedikit aneh kalau mereka bertiga tidak menyadari dan hanya Luffy saja yang sadar. Lucci mengatakan kalau ini aneh sekali. Apakah Ashok mengubah prioritasnya untuk membunuh yang terlemah terlebih dahulu dan menyisakan yang terkuat? Kalau begitu, mereka akan menangkap nakamamu terlebih dahulu dan membuat mentalmu jatuh. Lalu Zoro pergi mencari Ashok dan Luffy mengatakan, "Hei Usopp, tolong temani dia bisa tersesat." Dan Kaku menjawab benar-benar merepotkan. Tapi meski begitu, Kaku menuruti perintah Luffy dan protes siapa yang kau panggil Usopp. Ini masih ngakak karena humor receh begini. Luffy dari dulu tidak berubah memanggil Kaku Usopp sejak Battle 7. Luffy langsung menyerang Iceberg dengan Hawk Gatling dan meminta api di punggungnya untuk padam. Lucci mengatakan Mugiwara bodoh dan meminta untuk berpikir karena tidak bisa asal serang. Ini seperti di chapter 178 di mana Luffy mencoba menjelang krokodil tapi tidak bisa juga. Yang akhirnya krokodil membuat badai pasir dan Luffy meminta untuk menghentikan badai pasir itu. Di mana saat itu Luffy juga sudah kesal dengan krokodil. Kali ini Luffy juga kesal dengan Iceberg karena api di punggungnya tidak padam. Yang ini membuat serangannya semua sia-sia. Di tempat ruangan memori Kuma, terlihat Bonnie sudah terduduk dan menangis. Di sini mulai diceritakan awal mula kejadian insiden Egghead melalui memori Kuma, yang berarti yang dilihat dan dirasakan oleh Iceberg juga masuk di memori Kuma. Dan mungkin ini sebabnya Iceberg membuat kekacauan dan dikembalikan karena Iceberg tahu jika Vegapunk akan dibunuh. Cerita ini dimulai ada seseorang yang memberitahukan jika Vegapunk meneliti abad kekosongan. Ketika CP5 diperintahkan untuk menyelidiki, mereka tidak menemukan bukti apapun. Karena CP5 tidak kembali, World Government mengirim lagi CP7 dan CP8, tapi bernasib sama. Lalu orang itu menghubungi lagi dan intinya Vegapunk sudah mengkhianati pemerintah. Lalu CP0 diperintahkan menuju Egghead,
Tapi Kurose mengantisipasi jika ada balasan dari Vegapunk. Dan Senja Garcia ikut berlayar dengan Kizaru sebagai pengawal, serta meminta pasukan dari berbagai unit marin. Tapi yang muncul di Egghead terlebih dahulu adalah Yonko Luffy. Hal itu membuat world government gelisah. Seperti yang kita ketahui, banyak urusan world government gagal karena ulah Luffy. 2 kali gagal menangkap Robin. Mereka kali ini sudah pasti berpikir jika Luffy di sana, siap-siap rencananya gagal. Narator mengatakan hasil hari itu akan berdampak bagi seluruh dunia. Entah nanti Vegapunk benar-benar tewas ataupun pihak marin dan satu dari Kurose dikalahkan, sama-sama berdampak besar. Jika Vegapunk tewas, maka orang mulai tidak percaya dengan pemerintahan karena mereka membunuh Vegapunk. Atau jika menyalahkan Luffy, mungkin Ichimi akan ditakuti oleh penduduk One Piece. Jika Garen dan salah satu Kurose kalah, maka dunia menganggap pemerintahan mulai runtuh karena ulah bajak laut. York ternyata adalah pengkhianatnya. York membuka penjara Vegapunk dan masuk ke sana. York mengatakan jika dia ingin menjadi Tenryubito. Vegapunk protes, bagaimana bisa kamu ingin menjadi Tenryubito padahal sudah pernah ke Marijoa dan melihat betapa kejinya mereka. Dan York mengatakan, Vegapunk seperti Sokka saat ini, dan Sokka sudah mati. York mengatakan jika di dunia ini hanya butuh satu Vegapunk, dan York di sini masih membawa pistolnya. Apakah York berhasil membunuh Vegapunk juga? Tapi mengetahui York sebagai Vegapunk yang serakah menjadi pengkhianat, ternyata sudah ada hint kecil dari Bonnie jika Vegapunk ini serakah dan melakukan apapun demi sains. Dengan York memiliki pemikiran menjadi Tenryubito, berarti Vegapunk pernah berpikir menjadi Tenryubito juga. Terlihat saat Vegapunk menolak Dragon hanya karena masalah uang, dimana jika menjadi Tenryubito, Vegapunk tidak perlu bingung hanya karena masalah uang. Karena uang akan terus mengalir dari Heavenly Tribute yang diberikan dari negara-negara yang terafiliasi dengan World Government. Tapi karena sifat-sifat Vegapunk ini sepertinya perang batin antara yang baik dan jahat, Vegapunk berusaha untuk memendam sifat yang buruk itu. Tapi kesalahan Vegapunk itu sendiri malah membagi sifat-sifatnya menjadi 6 klon, yang ternyata salah satu sifat malah membunuh Vegapunk itu sendiri. Dan polosnya York ketika mencoba menghubungi Kurose dan melapor penelitian Vegapunk, dia tidak menyebut namanya. Tentunya World Government tidak tahu jika yang melapor adalah salah satu dari Vegapunk. Karena itu, Kurose meminta CP0 menghabisi semua Vegapunk. Sepertinya, Sokka juga sempat mendengar obrolan York dan rencana York ini. Karena itu, dia menelpon Dragon dan mengatakan sebentar lagi dia akan mati. Yang ini berarti 4 klon Vegapunk sudah dikalahkan. Sama seperti di chapter 871, Just dan anak-anaknya merupakan gambaran klon Vegapunk ini. Just, Ichichi, Niji, dan Yoji sudah dikalahkan, di mana Sokka, Lilith, Edison, dan Pythagoras juga sudah dikalahkan. Bahkan, Sokka dan Pythagoras sepertinya benar-benar tewas dalam Dead Game ini. Sekian review dan analisis singkat kali ini. Jangan lupa pencet tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya ya, agar kalian semua nggak ketinggalan update One Piece selanjutnya. See you in the next video, Storyers!